Bismillah Siapa? dulu. Bismillah dulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Awalnya mungkin atau hari ini masih menganggap bahwa fatwa tarjih itu khususnya tentang soal tambang itu membenarkan atau melegitimasi, sesungguhnya tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Wonder Home Podcast. Kalau kemarin kita juga membahas isu aktual tentang Muhammadiyah dan konsesi tambang, masih berlanjut di edisi ini, dan kita mendatangkan dua kader cemerlang Muhammadiyah ini. Yang pertama adalah Mas Niki Alma Febriana Fauzi. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik. Dan Mas Qaim Aula Syahid ya. Oke. Ini Mas Qaim dan Mas Alma. Sebelum nanti kita ngobrol soal hiruk pikuk lah, tambang di internal Muhammadiyah dan juga isu-isu yang lain gitu. Kita pengen mengenal dulu. Ini jenengan berdua, Mas Qaim dan Mas Alma, ini kan produk namanya PUTM itu Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah. Itu gimana prosesnya bisa masuk ke PUTM itu? Kalau masuknya dulu kita, dan mungkin sampai sekarang juga ya, Syifa, itu utusan dari daerah ya. Iya betul. Utusan dari daerah. Ya, jadi kita ada rekomendasi dari PDM atau mungkin PWM begitu untuk mendaftar ke PUTM. Terus nanti di PUTM diseleksi. Kalau zaman Ustadz Qaim dulu itu masih ada seleksi di dua kali ya. Di wilayah terlebih dahulu. Jadi utusan daerah dari mana, misalkan dari daerah Jawa Tengah ada berapa, itu diseleksi dulu di PWM Jawa Tengah. Nanti yang lolos baru dilanjutkan ke pusat ke PUTM, ke PP Muhammadiyah. Ustadz Qaim juga sama, misalkan dari Sulawesi Selatan ada yang dari Makassar. Kalau Mas Alma dari Jawa Tengah berarti. Dari Jawa Tengah, kuotanya berapa tuh kalau masing-masing wilayah itu? Berdasarkan kuota atau bebas saja sebenarnya? Bebas saja, Ustaz. Tapi kuota keseluruhan memang diatur. Masanya 15 ya? Ya, kalau zaman saya dulu kayaknya harusnya 15, tapi akhirnya cuma 10, Ustaz. Satu angkatan saya itu cuma 10 orang. 10 orang. Belum ada perempuannya. Padahal zamannya Ustadz Qaim, di atas saya 1 tahun itu sudah ada perempuannya. Ya, sudah ada perempuan. Dan angkatan terakhir yang diterima sekali 2 tahun, Ustaz. Tetapi sekali 2 tahun. Ya, tetapi penerimaannya langsung 25. Langsung 25 selama 2 tahun sekali itu. Kalau Ustadz Qaim dari Sulawesi Selatan. Dari Sulawesi Selatan. Oke. Sekelas itu berapa orang dari Sulawesi Selatan? Waktu masa saya agak cukup banyak. Ada Ustadz Ayub, kemudian sebenarnya dari Muallimin tetapi asalnya dari Sulawesi. Terhitung Sulawesi. Pakai kuota Sulawesi gitu. Ada Mas Husen, kemudian ada Akbar, ya 5 kayaknya. Lumayan lah ya. Nah, ini kan memang didesain untuk memproduksi atau untuk melahirkan ulama-ulama di bidang tarjih ya. Apa saja sebenarnya yang dipelajari atau sistem pendidikan di PUTM itu, kalau mungkin beda dengan di tempat-tempat lain lah gitu. Jadi kalau pengalaman kami memang PUTM itu berfokus kepada ini, Ustaz, kemampuan membaca kitab. Makanya di salah satu syarat yang paling penting itu kita ya kaedah-kaedah kebahasaan dan lain sebagainya. Lalu nanti di semester awal, bahkan semester 1, 2, 3 itu memang fokus belajar untuk bahasa. Seperti ya kitab-kitab kayak Jurumiyah, Bina Izi, Mutamimah, sampai kemudian Alfiyah. Kayak gitu. Baru nanti ada pelajaran-pelajaran ulum syariah seperti ulumul hadis, kemudian ulum tafsir, tarikh tasyri', kemudian produk-produk ilmu hadis kayak
targhib ya. Subul Salam, Nailul Autor. Kalau tafsirnya seperti ada Jalalain ya, Al-Marawi, Tafsir Marawi. Oke. Artinya ilmu alat dibekali, tapi ilmu agama dari kitab primernya juga dipelajari gitu. Gitu Sat. Oke. Ya kayak di banyak pesantren tradisional pun juga ada kan? Begitu. Tapi ini Muhammadiyah, pesantrennya Muhammadiyah gitu ya. Soalnya kok generasi awal Muhammadiyah itu kan ada yang alumni Tebu Ireng, alumni mana-mana gitu. Tapi ini memang didesain untuk itu ya. Artinya memang ya dibekali secara keilmuan, secara alat kebahasaan dengan kemampuan itu, karena nantinya punya tugas suci untuk untuk menjaga rohnya Muhammadiyah. Jadi misionaris Muhammadiyah. Oke. Lah terus kemudian dari PUTM melanjutkan S1 S2-nya juga di bidang yang apa istilahnya itu? Linear gitu. Kebetulan kami berdua gitu ya. Karena mungkin sebagian alumni yang lain ada yang beda ya. Nggak selinier. Kalau kami linear, waktu itu kita termasuk yang setelah lulus dari PUTM masuk ke tafsir hadis, dulu masih tafsir hadis di UAD. Baru kemudian S2-nya kalau saya ke Malaysia, Ustaz Qaim di UIN. Oke. Nah, ini berarti dengan apa itu namanya? Modal, kelengkapan dan kemampuan yang sudah digembleng di PUTM, di UAD dan di kampus masing-masing di UM Malaysia atau di UIN sini gitu. Bekal bekal bayaninya sudah cukup lah ya gitu ya. Bekal ilmu keagamanya sudah cukup. Nah, sekarang masuk ke obrolan tentang dan sekarang sudah masuk memang menjadi pengurus di Majelis Tarjih dan Tajdid ya. Kapan betul. Mulai gabung di situ itu? Tahun berapa ya? Di periode kayaknya antum dulu yang aktif itu. Sebenarnya nggak langsung jadi anggota awalnya Ustaz. Karena begitu lulus dari PUTM, kemudian lanjut di UAD ketika itu, beberapa kader yang khususnya domisili di Jogja itu istilahnya diberdayakan untuk membantu kegiatan program-program di Majelis Tarjih. Kayak tim asistensi gitu. Kayak magang gitu. Gitu lah katanya. Nah, itu waktu itu Ustaz Qaim karena sebenarnya lebih senior dari saya, tapi waktu itu lanjut PKU Gontor. Ya, waktu itu beliau ke PKU Gontor dengan Ustaz Ayub. Yang perkaderan kader ulama itu. Nah, saya di Jogja waktu itu dengan ada teman saya Ustaz Abdan, akhirnya 2 orang itu yang sering membantu kegiatan tarjih di tahun-tahun 2013-an kalau nggak salah. Nah, setelah itu kemudian hampir setiap ada kegiatan-kegiatan tarjih dilibatkan menjadi tim asistensi, bantu-bantu apa yang bisa dibantu lah. Saya lanjut S2, nanti gantian lagi kader-kader yang lain yang membantu di Majelis Tarjih. Nah, kalau kemudian resminya jadi anggota itu kalau tidak salah tahun 2021 ya, saya lupa itu. Pokoknya waktu COVID seingat saya itu, Ustaz. Jadi kan ada perpanjangan ya kalau nggak salah. Kepengurusan kepengurusan itu berefek ke majelis-majelis yang lain untuk menambah personalia. Kemudian diusulkanlah nama-nama kita masuk di situ. Darah-darah baru Majelis Tarjih. Sampai kemudian periode 2027 kalau di SK kalau nggak salah sampai nanti selesai kepengurusan yang sekarang gitu. Oke. Oh, berarti memang tadi dari proses asistensi, tahulah pergaulan atau wacana perbincangan diskusi di Majelis Tarjih sebelum kemudian gabung ke Majelis Tarjih ini. Nah, kalau di Majelis Tarjih tadi itu kan sudah terlibatannya relatif lama ya, dari asistensi sampai kemudian menjadi anggota majelis itu sendiri. Biasanya kan salah satu produk utamanya itu adalah fatwa ya di Tarjih itu. Proses perumusan fatwa di Majelis Tarjih Muhammadiyah itu semacam apa sih? Siapa yang ini beliau kebetulan sekretaris divisi fatwa. Oh, sekretaris divisi fatwa ya. Oke. Kalau bicara tentang produk itu sebenarnya
di tarjih itu ada 3 produknya Ustaz. Oh, ada 3. Yang pertama itu putusan, yang kedua itu fatwa, yang ketiga itu wacana. Wacana. Okay. Yang paling tertinggi itu ya putusan itu. Karena dia dirumuskan atau diputuskan melalui skema Munas Tarjih. Produknya jadi, putusan. Iya, itu waktunya lama. Jadi proses untuk sampai kepada putusan itu sangat lama. Dan mengundang seluruh ulama dari daerah-daerah seluruh Indonesia. Majelis-majelis tarjih di daerah juga. Ya, betul. Nah, adapun fatwa itu produk keagamaan yang diawali dari pertanyaan sebenarnya Ustaz. Oh, jadi ada mustaftinya, baik itu dari internal maupun eksternal, bertanya ke tarjih terlebih dahulu, melalui email kah atau apapun bisa. Lalu setelah itu pertanyaan itu akan diserahkan kepada salah satu orang dari tim fatwa. Atau di luar dari itu kalau memang diperlukan, karena yang paling penting itu dilihat dari kompetensinya Ustaz. Untuk menulis draft yang menjawab pertanyaan. Setelah draftnya jadi, itu disidangkan Ustaz. Disidangkan di komisi fatwa atau di tim fatwa Ustaz. Tim fatwa itu tidak cuma terdiri dari divisi fatwa. Tapi perwakilan-perwakilan setiap divisi itu diundang di situ. Termasuk juga yang dikasih tugas itu anak PUTM juga Ustaz. Semester 56. Nah, 56 itu untuk menjawab draft sekaligus pelatihan berijtihad. Mereka punya mata kuliah namanya praktek ijtihad. Oh, ada mata kuliah praktek berijtihad. Iya, itu. Nah, setelah sidang, masukan dan lain sebagainya itu diterima atau ditolak atau apa. Nah, pokoknya kemudian hasil dari sidang itu dikembalikan ke penulis draft awal untuk direvisi sesuai hasil sidang. Nah, setelah itu kalau di sekarang nanti ada namanya tim ahli draft Ustaz. Tim ahli draft. Jadi setelah direvisi, revisian itu diserahkan dulu ke tim ahli draft. Apakah sudah sesuai dengan keputusan sidang atau belum? Masukan-masukannya sudah dieksekusi atau belum? Kalau memang sudah dianggap oke, dikirim ke sekretariat Pak Amir sebagai gawangnya. Dari situ kemudian nanti diedit teknis dan lain sebagainya. Baru dipublikasi pertama kali di majalah Suara Muhammadiyah. Oh, dipublikasikannya di Suara Muhammadiyah. Sebentar sebelum fatwa berlanjut, wacana. Kalau wacana bentuknya produksinya kayak gimana? Kalau tadi putusan kan lewat Munas, fatwa oleh tim tadi itu. Kalau wacana biasanya seperti apa? Wacana itu Satalwa ya. Paling paham. Kalau wacana sebenarnya lebih ya sebagaimana namanya Ustaz Jibril. Jadi itu lebih kepada merangsang ide-ide untuk terus bertumbuh berkembang gitu misalkan. Ada satu tulisan dari ulama-ulama tarjih gitu ya, lalu kemudian dipublikasikan dan itu kemudian jadi bahan diskusi di seminar-seminar yang diadakan oleh majelis tarjih, itu menjadi bagian dari wacana tarjih. Sebagai contoh, saya ambil contoh dulu pernah ada seminar-seminar di Makassar kalau nggak salah, seminar tentang lalu lintas. Kita dulu awalnya mau bikin fikih lalu lintas. Betul. Tapi akhirnya sampai sekarang belum jadi. Tapi bahan-bahan itu ada. Tulisan-tulisan dari para narasumber itu ada. Dulu kalau tidak salah narasumbernya salah satunya Prof. Aliasa Abu Bakar dari Aceh. Beliau nulis tentang itu dari perspektif hukum Islam. Itu bagian dari wacana. Istilahnya dia belum jadi fatwa, belum jadi putusan, tapi sudah masuk dalam diskusi di lingkungan ketarjihan gitu ya. Jadi itu yang konteksnya seperti itu. Memang tidak mengikat, tidak punya daya ikat sama sekali. Hanya sekedar tadi menggairahkan ide-ide yang istilahnya kan mendinamisasi. Berarti kayak ketahanan pangan, fikih difabel itu masuk wacana atau masuk ke? Kalau fikih difabel sekarang sudah jadi putusan. Oh, itu sudah putusan Munas ya. Jadi memang awalnya gitu, bisa jadi. Bisa dari wacana. Bisa jadi wacana itu awalnya putusan itu awalnya jadi wacana. Bisa sangat mungkin bisa jadi begitu. Memang dirasa perlu, mungkin nanti jadi sidangkan, kemudian
diputuskan di Munas itu sangat mungkin terjadi. Tapi ada juga wacana-wacana yang memang ya sekedar jadi wacana. Gitu. Misalkan kayak tadi, misalkan jadi apa namanya, kayak hasil-hasil seminar seperti tadi. Seminar. Ada nggak wacana yang membuat tingkat pro dan kontranya juga meluas gitu atau sengit gitu? Enggak. Misalnya kalau kemarin itu atau di wacana, di level wacana terlebih dahulu. Wacana. Nggak ada ya kalau dulu kayaknya ada yang waktu pro kontra ini sholat Jumat bagi perempuan. Oh iya betul. Sholat Jumat bagi perempuan. Itu sempat cukup ramai juga. Ya. Meskipun saya tidak mengikuti secara intens, tapi saya dengar beberapa cerita dari bapak-bapak senior di Tarji, ya cukup ada ya tadilah tarik-tarikan gitu. Oke. Sholat Jumat buat perempuan ya. Karena ada salah satu tokoh Tarji ketika itu kalau tidak salah Pak Ustadz Ismail Taib, Allahu yarhamu, itu punya pendapat yang sangat kuat sampai buat ini ya buku dan mengumpulkan berbagai dalil gitu. Yang membolehkan atau sebaliknya? Bahkan mengatakan beliau kalau tidak salah bahwa perempuan itu pun wajib sholat Jumat. Karena pada dasarnya sholat di hari Jumat itu ya sholat Jumat. Iya. Oke. Menarik. Nah, itu jadi wacana akhirnya berbuah fatwa. Kalau sholat Jumat online itu bukan wacana ya. Istiaja Ustaz Wawan itu gitu. Gak berani ngomong. Hampir jadi jamaah tuh tapi. Oke, terus ini sekarang ya masuk ini soal fatwa ini. Nah ini yang kemarin banyak jadi obrolan kan juga tentang fatwa tarjih berkenaan dengan tawaran pengelolaan konsesi tambang oleh pemerintah. Nah itu kronologi atau sistematikanya gimana itu? Masuk siapa mustaftinya? Kalau tadi kan syaratnya fatwa itu harus ada yang bertanya kepada kepada majelis tarjih. Betul. Yang bertanya siapa dan dikelola bagaimana oleh majelis tarjih itu. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kronologisnya itu ini fatwa yang memang datang dari internal sendiri. Jadi dari internal. Kalau kita lihat lampiran itu di situ sudah tertulis. Jadi yang mengajukan itu mustaftinya itu ada 3 lembaga kalau tidak salah ya. LHKP, MLH dan MHH. LHKP itu Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik ya. MHH itu Majelis Hukum dan HAM sama MLH, yang Majelis Lingkungan Hidup. Oke, 3 majelis itu. Nah, itu mengajukan permohonan agar ada fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih terkait tambang. Nah, memang kalau biasanya kalau yang kasus seperti ini, Ustadz, itu nanti akan jadi fatwa yang diperluas. Maksudnya fatwa yang diperluas itu anggotanya atau peserta sidangnya itu tidak hanya dari tim fatwa, tetapi dari tim yang memang mengajukan pertanyaan sekaligus tim yang orang-orang yang dianggap memang punya pakar di situ. Jadi jadi ketika itu sidangnya 2 kali. Yang pertama untuk mengumpulkan berbagai macam data, paling penting itu adalah data burhani. Apa itu data burhani? Yaitu paper yang disediakan oleh mustafti terkait dengan bagaimana keadaan tambang dan lain sebagainya. Lalu dari paper-paper itu akhirnya rapat memutuskan siapa yang akan mengeksekusi atau membaca berbagai macam data ini, lalu kemudian dilihat dari perspektif manhaj tarjih, lalu nanti disusun draft sesuai dengan permintaan mustafti. Nah, ketika itu qadarullahnya yang diminta kami berdua. Oh gitu. Drafternya itu. Nah, setelah itu kita nulis bareng itu, ya itu cukup lama juga itu diskusinya. Pantas lah orang Pak Amin aja bilang ini PhD cum laude. Itu soalnya habis itu disidangkan lagi. Oke. Jadi ada beberapa sidang sebenarnya ketika membahas fatwa tambang itu. 2 tadi yang dijelaskan oleh Ustaz Qaim itu
dalam proses pengumpulan awal bahan-bahannya. Jadi memang di majelis tarjih tradisinya begitu. Kalau memang ini persoalan yang di majelis tarjih itu tidak punya kepakaran di bidang itu pasti akan diperluas. Diperluas dalam pengertian tadi mengundang pakar-pakar. Jadi dalam kasus tambang ini 3 majelis perwakilan 3 majelis tadi itu. Terus kemudian ada pakar eksternal juga. Iya, pakar eksternal juga. Kalau tidak salah ada dari kemarin itu yang perwakilan dosen-dosen, akademisi yang juga punya kepakaran di bidang itu. Yang bisa dijangkau oleh majelis tarjih. Nah, terus itu disidangkan lah gitu. Terus kemudian kalian mendapat amanah untuk mendrafting untuk disidangkan kedua itu mensidangkan draft yang finalisasi sudah kita buat untuk menjawab atau menanggapi permohonan mustafti itu. Artinya sudah ada draft yang untuk didiskusikan. Nah, betul. Karena tadi kan masih kayak brainstorming gitu. Mendengarkan info-info data-data burhani dari pakar-pakar tersebut. Lalu kemudian draftnya kita buat, sudah jadi, disidangkan lagi untuk dibaca, kemudian diberikan masukan. Nah, waktu brainstorming awal itu ada juga yang punya kecenderungan memberi data-data burhani yang rasional, yang berdasarkan pada data tadi itu, yang punya kecenderungan untuk ini kelola saja, terima saja, atau sebaliknya memberat kepada ini nggak usah diterima, gitu bisa, dan itu terjadi ketika brainstorming. Jadi bahkan ada yang mengatakan diterima, ada juga yang kalau tidak salah mengatakan kalaupun diterima dikasih ke bukan atas nama Muhammadiyah yang pegang, PP yang pegang, tetapi kasih saja ke amal usaha yang memang ada jurusan pertambangan dan lain sebagainya. Jadi atau membuat badan usaha khusus gitu. Itu betul. Jadi kita ketika brainstorming atau istilahnya tadi mendengarkan masukan-masukan data-data burhani tidak hanya sekedar yang kontra dengan tambang saja. Jadi artinya sudah ada. Jadi kita menyusun fatwa itu bukan subjektif berdasarkan hanya data-data yang kontra saja, tapi kita juga mendengar dari orang-orang yang gimana melihat tambang itu dari perspektif yang mungkin lebih positif. Sehingga kita kemudian dari data-data yang masuk itu kemudian ditambah hasil bacaan-bacaan kita disusunlah draft awal draft awal fatwa itu yang menurut kami ini sesuai dengan spirit manhaj tarjih. Saya secara personal ketika sidang brainstorming itu sudah agak meramalkan ini kayaknya menarik ini karena ininya juga kita sebagai mustami aja ini kan kadang jarang terjadi kalau perluas itu ada dua kubu ada yang saling biasanya kecenderungannya pasti ke satu gitu. Tapi ini waduh menarik ini. Tapi kayak ketimbang sial pas nanti nulis draft sulit. Tanggung jawabnya ke penulis draft itu. Tapi sebelum ke situ, kalau tadi kan disebutkan ada istilah manhaj tarjih. Dari data-data yang sudah diperoleh, diskusi yang diperoleh disesuaikan dengan manhaj tarjih. Kalau manhaj tarjih sendiri dalam draftingnya atau dalam penyusunan fatwanya semacam apa prinsip-prinsip utama yang jadi patokan gitu? Kalau kita kan sekarang ini bukan sedang mengembangkan tapi kebanyakan produk-produk ijtihad Muhammadiyah yang dikeluarkan oleh majelis tarjih itu sekarang diberikan terminologi fikih. Oke. Nah, tapi fikih ini dimaknai dengan pemaknaan yang baru, bukan fikih dalam pengertian yang yang dikenal banyak luas. Hanya membahas tentang hukum-hukum tafsili dan lain sebagainya. Tapi fikih ini punya konstruksi yang cukup kompleks lah. Terdiri dari 3 norma itu, ada al-qiyam al-asasiyah, al-usul al-kulliyah, kemudian al-ahkam al-far'iyah. Jadi ada al-qiyam al-asasiyah, nilai-nilai dasar, al-usul al-kulliyah, prinsip-prinsip umum, dan kemudian al-ahkam al-far'iyah. Al-ahkam al-far'iyah itu terperincinya. Nah, ketika kita menyusun fatwa itu sebenarnya kita tersinari dengan ide itu. Makanya kemudian tidak ada secara eksplisit
haram dan lain sebagainya memang tidak ada. Dan mungkin ini sedikit informasi juga. Kebetulan saya dan Ustadz Qaim itu selain berkecimpung di Majelis Tarjih, kebetulan suka meneliti produk-produk tarjih gitu. Dalam penelitian-penelitian sebagai dosen atau sebagai peneliti lah. Gitu. Ya. Kebetulan saya meneliti belum lama ini itu meneliti fatwa-fatwa tarjih mulai dari tanya jawab agama 1 sampai yang terakhir terbit tuh 9 ya? 8 berarti. 8 itu. Jadi yang 9 kan baru terbit itu. Jadi di antara kesimpulan awal saya memang belum selesai penelitian itu memang sedikit sekali Muhammadiyah itu menggunakan istilah-istilah teknis dalam fikih. Misalkan ini hukumnya haram, ini hukumnya apa sunnah apa atau sunnah mungkin muakkadah dan lain sebagainya. Pasti lebih dengan bahasa-bahasa persuasif. Lebih baik atau lebih tidak dianjurkan gitu. Termasuk ketika bahasa-bahasa yang dakwah lah. Jadi bagaimanapun majelis tarjih itu mungkin majelis ifta ya, majelis ifta dalam Muhammadiyah, tapi bahasanya bahasa dakwah. Memang saya juga agak heran. Bukan 5 ahkam bukan itu ya. Itu kalau kita kenal kan gitu kan, ada yang halal, ada wajib misalkan dan seterusnya gitu. Nah itu yang kemudian mungkin ya tidak semua orang akan kemudian langsung paham ketika membaca fatwa. Nah, mungkin ada yang menafsirkan lain dan seterusnya. Termasuk ketika ada amalan-amalan ya dalam fatwa misalkan yang sesungguhnya kalau kita tarik dalam perspektif usul fikih itu masuk dalam kategori bid'ah misalkan. Tapi dalam fatwa itu tidak disebutkan sebagai bid'ah. Enggak eksplisit ini bid'ah yang diharamkan untuk dikerjakan gitu. Betul, enggak ya. Tapi lebih ke ini tidak ada dasarnya, ini yang ada dasarnya. Gitu. Jadi bahasanya seperti itu gitu. Jadi makanya kemudian sangat sedikit ya bukan tidak ada tapi sangat sedikit istilah-istilah teknis dalam fikih itu digunakan dalam fatwa tarjih. Lebih ke bahasa-bahasa persuasif. Nah, itu yang kemudian mungkin membuat sebagian menganggap bahwa ini tidak ada haramnya, ada kejelasan. Kalau gitu harus membaca tulisan Mas Alma di Jurnal Afkaruna. Masuk tentang paradigma baru nalar fikih baru Muhammadiyah itu ya. Yang kalau nggak salah waktu itu sebagai ketua Majelis Tarjih Ustaz Syamsul Anwar juga buat buku usul fikih berkenaan dengan ini ya. Ya, jadi sebenarnya konsep fikih baru itu diperkenalkan oleh beliau sebenarnya. Meskipun belum disahkan dalam Munas baru kemarin di Pekalongan. Tapi manhaj itu sudah digunakan lama sejak fikih tata kelola kalau tidak salah, fikih tata kelola, fikih anti korupsi yang kemudian diterbitkan dalam bahasa fikih anti korupsi itu. Itu sudah mulai menggunakan perjenjangan norma itu sebenarnya. Jadi udah lama sekali. Sudah mungkin ada 10 tahunan lebih yang lalu. Meskipun belum diputuskan sebagai putusan Munas begitu, tapi sudah digunakan. Jadi living methodology lah kalau saya katakan, metodologi yang hidup ya sudah hidup sebelum didokumentasikan gitu ya. Baru kemudian di Munas terakhir kemarin di Pekalongan, nah itu kemudian sekarang waktunya untuk diresmikan. Oke. Nah, balik ke tambang lagi. Al-qiyam al-asasiyah yang dijaga betul di situ tuh apa? Dalam konteks tambang itu atau turunan-turunannya juga lah gitu. Barangkali sebelum sampai di situ kami ingin menjelaskan dulu secara historis. Oke. Setelah draft itu jadi, kemudian disidangkan di sidang kedua. Sebenarnya memang tulisan kami itu ya berdasarkan hasil bacaan kami memang sangat kontekstual dan di situ itu belum ada narasi terkait dengan tambang itu pada dasarnya al-asya gitu. Jadi paragraf atas, paragraf paling awal dalam fatwa itu yang menjelaskan bahwa tambang adalah urusan duniawi, al-umur ad-dunia. Sebenarnya di draft awal itu tidak ada. Draft awal maksudnya ketika kita awal menyusun. Oke. Karena menurut kita itu sesuatu yang maklum bid-darurah. Itu sudah diketahui.
Dan pertanyaan mustafti itu tidak pada persoalan itu. Tetapi ketika diskusi itu berkembang dan memang di situ ada beberapa peserta yang mengatakan, wah ini kok fatwa rasa-rasanya menakut-nakuti gitu. Terlalu keras Karena lah. dianggap terlalu keras gitu. Nah, saya kira menakut-nakuti siapa objek yang ditakut-takuti? akhirnya ada usulan untuk dilihat perspektifnya dari sesuatu yang tidak terkait konteks apapun gitu. Oke. Kalau tidak terkait konteks apapun kan memang ya bagian daripada hal yang diperbolehkan kan seperti itu. Karena di dalam Al-Quran sendiri pun itu dianggap sebagai bagian daripada energi. Betul. Kemudian kisah-kisah Nabi, ada salah satunya Nabi Daud ya. Nabi Daud yang memanfaatkan besi dan sebagainya gitulah. Nah, akhirnya itu dimasukkanlah di fatwa itu. Nah, adapun sebenarnya Al-Qiyam Al-Asasiyah yang paling tinggi itu, maksudnya di antara nilai-nilai yang paling penting itu kan di dalam fatwa itu manusia itu dalam konteks hubungannya dengan makhluk itu diberikan tugas oleh Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan narasi Al-Quran itu kan ada 3. Yang pertama itu adalah ibadah, yang kedua itu istikhlaf, khalifah, yang ketiga itu isti'mar. Nah, untuk menjalankan ketiga tugas ini, Allah itu sudah meletakkan nilai-nilai yang harus diikuti. Nah, di antaranya ada nilai tauhid, nilai keadilan, lalu nilai mizan, keseimbangan, amanah. Nah, itu masuknya usul kuliah tadi. Al-Qiyam Al-Asasiyah. Itu yang Al-Qiyam Al-Asasiyah. Jadi dalam mengelola sebagai khalifah kemudian memanfaatkan tidak boleh keluar dari situ. Jadi dianggap setiap upaya itu ya manifestasi dari penghambaan kepada Allah. Di balik dari itu berarti kesejatian kemerdekaan manusia di dalam merawat alam semesta itu tidak atas kepentingan makhluk lain. Betul-betul bagian dari penghambaan kepada Allah, sehingga nilai keadilannya, nilai kemaslahatannya di situ ya nilai-nilai yang memang ukurannya adalah kacamata Islam seperti itu. Nah, dari situ kemudian ini kan nilai yang sangat universal. Lalu diturunkanlah menjadi al-usul al-kulliyah. Nah, mulai di situ masuk pada prinsip-prinsip umum yang sifatnya konseptual, tetapi sudah merespon persoalan pertambangan itu sendiri. Konteks pertambangannya ada di situ. Nah, seperti misalnya dari sisi keadilan, dari sisi amanah itu turun menjadi prinsip kemaslahatan. Prinsip konservasi. Gitu. Konservasi alam. Jadi dari situ sebenarnya orang kalau membaca fatwa tarjih harusnya runut memang membaca fatwa yang tambang itu. Jadi kalau hanya dibaca bagian awalnya saja atau bagian akhirnya saja, itu tidak menemukan spirit utama dari fatwa itu. Kalau yang 4 hal yang disinggung di fatwa soal apa ini, kalau saya baca ya, soal lingkungan, kerusakan lingkungan, regulasi yang tidak adil, aktivitas pertambangan yang tidak memperhatikan hak-hak masyarakat, dan jadikan alat politik. Ini masuknya di level apa ini tadi? Dia belum masuk pada level kerangka itu, tetapi dia bagian dari tasawwurul masalah. Oh, ini tasawwurul masalah. Ada deskripsi persoalannya itu. Kita duduk punya persoalannya di mana sih? Jabarkan dulu masalahnya apa sebenarnya persoalan tambang. Tapi di satu sisi di bawahnya kan kita menjelaskan bahwa di Indonesia memang kita masih butuh pertambangan itu. Makanya di bagian bawah setelah menjelaskan masalah-masalah itu, kita juga objektif, adil bahwa tambang ini ya memang masih dibutuhkan. Karena belum ada transisi ke arah renewable energy ya. Ibarat kalau orang baca yang pertama, mungkin wah ini kayaknya masalah semua nih. Berarti solusinya kita hentikan pertambangan dong. Nah, di narasi yang kedua menjawab bahwa memang bukan itu solusinya, karena memang nggak bisa. Dikasih judul realitas Indonesia yang masih bergantung pada sektor pertambangan gitu ya. Gitu. Sehingga solusi di fatwa itu sebenarnya adalah jadilah orang yang selalu berupaya melakukan transisi energi berkeadilan. Spiritnya di situ itu. Spiritnya di situ. Kalau belum bisa total, ya bertahap tadarruj. Jadi bukan nyemplung. Aduh, ini nyemplung ke tambang gitu ya. Ya itu jadi semangatnya sebenarnya
ya kamu harus menjadi aktor, agen di dalam. Kalau mau nyemplung ya nyemplung di transisi ini tadi gitu. Itu maksudnya ya. Nyemplung ke situ. Nyemplungnya ke situ. Jangan ke salah sumur gitu ya. Oke, sebentar ini gitu ya. Saya pengen mengibaratkan sebenarnya di kesempatan ini, Ustaz Syifa. Maksudnya ketika mungkin ada sebagian orang yang menjadikan fatwa itu melegitimasi begitu ya, atau membenarkan gitu ya. Itu sesungguhnya sama kasusnya seperti ini. Itu kan kasusnya kayak orang punya penyakit hipertensi lah katakanlah gitu ya. Tanya ke majelis tarjih, gimana hukumnya makan kambing? Ya kan? Gimana hukumnya makan kambing? Misalkan gitu kan. Dijawablah oleh majelis tarjih gitu loh. Kambing dengan santan dan kecap dan segala macam. Enggak maksudnya gitu. Pasti kan dikasih kayak pendahuluan dulu. Kambing pada dasarnya boleh. Iya. Ya kan? Tapi kan konteks pertanyaannya kan sudah mengarah ke sana, Ustaz Syifa. Maksudnya ini orang punya penyakit nih. Punya penyakit hipertensi penyerta. Kemudian tanya, kita sebagai mufti di majelis tarjih, misalkan majelis tarjih sebagai mufti itu yang memberikan kalau mau dikategorikan dulu, meskipun itu sebenarnya tanpa dijelaskan kan harusnya sudah paham, ya kan? Kambing itu ya boleh gitu kan. Tapi dalam hal itu oleh fatwa kita dieksplisitkan kambing adalah pada dasarnya boleh karena masuk dalam al-umur ad-dunya, makanan yang halal gitu. Bahimatil an'am. Sampai ada keterangan bahwa daging tersebut bahaya bagi orang sosial saya. Jadi perlu ada upaya transisi makanan yang berkeadilan. Sebelum ditemukannya kambing yang ramah terhadap hipertensi. Nah itu ya sama. Itu yang agak. Jadi sebenarnya nanti gitu fatwa ya. tentang kambing itu misalnya sebenarnya nanti di akhir secara keseluruhan kalau dibaca majelis tarjih itu kayak dokter gitu loh. Maksudnya memberikan saran mending nggak usah makan kambing ya, karena bagi kamu yang punya penyakit ini jadi haram lisaddidz dzari'ah gitu. Haram karena ada sesuatu yang nanti akan mendatangkan bahaya gitu. Tapi pada dasarnya bukan haram lidzatihi. Lidzatihinya tidak haram mutlak. Nah, ketika mungkin ada orang yang memahami bagian awalnya saja, berarti orang hipertensi boleh-boleh saja makan kambing karena pada dasarnya dalam agama boleh. Kan keliru. Saya mengilustrasikannya asal nggak ketentuan dokter atau istrinya mengawasinya. Gitu Jadi ya. fatwa ini muncul dari pertanyaan yang ada konteksnya. Itu yang penting kami tekankan, bahwa pertanyaan ini bukan muncul dari ruang kosong, gitu. Tapi ini ada pertanyaan yang ada konteksnya, gitu loh. Bahwa pertambangan khususnya batu bara di Indonesia itu sesuatu yang sangat berbahaya, dampaknya sudah sangat luas dan seterusnya, sehingga jawaban ini meskipun tidak ada eksplisit mengatakan tadi ya haram lisaddidz dzari'ah, tapi spiritnya sesungguhnya ke sana. Dan kita memberikan solusinya apa? Ayo pindah gitu, jadi aktor untuk menjadi penggagas transisi energi yang terbaru itu ya. Nah, mungkin juga di situ. Kalau tadi kan ada aspek pembaharuannya dari sisi pakai terminologi fikih mulai dipakai lah gitu ya. Dari tradisi fatwa tarjih sebelumnya gitu. Kenapa juga tidak masuk ke level ini tadi Mas Alma dan Mas Qaim? Kalau tadi kan istilah Mas Alma itu bahasa putusan tarjih dulu itu bahasa fatwanya itu dakwah gitu ya, persuasif. Kalau ini tadi nadanya juga masih sama ini tadi. Ya, kalau saya dengar ya, lebih baik dijauhilah kambing itu. Kamu ini sudah hipertensi, jangan makan itu. Kenapa nggak begitu gitu? Nah itu tuh draft awal itu. Gitu ya. Iya, draft awal itu kayak gitu. Iya, draft awal ya memang agak lebih tegas lah dibandingkan yang keluar sekarang. Tapi ketika ada masukan-masukan agar kita lebih Tapi tetap kita menghormati sidang fatwa. Makanya kan tidak boleh kita
kekeh terhadap karena pendapat sendiri. Ini bukan dokumennya pendraft gitu. Iya. Ini dokumennya akan menjadi dokumen draft majelis tarjih kan gitu. Artinya tadi itu diakomodasi juga gitu ya. Tapi istilah sadar dariahnya ada muncul nggak di fatwa itu? Memang tidak ada. Memang nggak ada. Istilah haram fikih itu enggak ya. Istilah-istilah teknis dalam fikih dan dalam fikih itu enggak dimasukkan di situ. Tapi kalau orang dengan background agama, background ini paham lah ini arahnya kemana mestinya begitu. Seharusnya begitu. Harapannya begitu. Tapi kan sekali lagi seperti kata sebagian kalangan kan tergantung siapa yang baca, bisa nyomot bagian yang mana bisa dipakai ini. Gimana perasaan kalian sebagai drafter gitu? Wah ini kalau yang dicopot bagian ininya aja nih, gak diterusin ini. Ya itulah. Sebenarnya kita tidak terlalu kaget seperti yang saya sampaikan di rapat kemarin Ustaz Zubair, bahwa mungkin Muhammadiyah akan menerima gitu ya. Tidak terlalu kaget lah. Maksudnya dengan dinamika ya, kemudian komentar-komentar sebagian ayahanda kita, bapak-bapak kita di pimpinan, kok kayaknya memang arahnya mau menerima gitu. Sehingga kita sudah menyiapkan hati lah istilahnya. Meskipun siap mental. Meskipun kita tidak setuju, oke lah. Tapi ketika membaca hasil plenonya kok tiba-tiba mengutip fatwa tarjih bagian yang sebenarnya bukan substansi intinya. Sebagai ini kalau tanyanya Ustadz Siva sebagai pendrafter gitu ya. Sakit hati. Sakit hati. Tapi ya kita hanya bertugas memenuhi kewajiban di majelis tarjih ya, tentu kita kemudian mencoba memahami lah apa ya, mungkin punya cara berpikir yang lain dan seterusnya gitu ya. Mungkin ada pertimbangan-pertimbangan di luar dari pertimbangan ketika menulis draft ya. Kan itu sudah kewenangan dan kajian dari bapak-bapak para ayahanda karena itu ya. Setahu saya juga katanya kajiannya sampai 2 bulanan gitu oleh beliau-beliau. Nah itu ya 2 bulanan yang bukan hanya referensinya fatwa tarjih tapi juga yang lain-lain atau fatwa tarjih yang diikuti oleh 3 majelis yang bertanya tadi itu. Tapi ini agak nanti boleh masuk ke situ lagi, tapi secara umum kekuatan sejauh mana entah kekuatan atau kerelaan, kemauan warga Muhammadiyah maupun pengurus Muhammadiyah di berbagai tingkatannya itu untuk menjadikan fatwa tarjih itu sebagai rujukan. Maksudnya rujukan ini untuk ditaati nih. Oh ini untuk dipakai sebagian nih misalnya gitu. Kalau refleksi kalian. Oke. Nanti mungkin bisa ini karena beliau yang meneliti juga. Ini sebagai peneliti. Secara organisatoris setahu saya memang tidak mengikat. Ya, kalau fatwa itu tidak mengikat. Bahkan ketika mustaftinya sendiri yang meminta fatwa, lalu setelah itu kemudian fatwa itu jadi dan diberikan kepada mustafti, dan mustafti merasa tidak cocok dengan jawaban itu, tidak ada paksaan untuk mengikuti. Jadi boleh ditinggalkan. Itu dari sisi kekuatan legitimasi fatwa itu. Nature-nya fatwa memang begitu. Nah, dan itu juga berlaku di produk fatwa majelis tarjih. Tetapi secara kultural, menurut saya fatwa atau bahkan suara majelis tarjih itu sependek pengetahuan saya itu masih sangat berpengaruh. Karena sampai ada bahasa mungkin kita kembali ke sini ya. Sampai ada bahasa dari beberapa bapak-bapak tarjih yang kita tanya-tanya bagaimana suasana konsolidasi. Sampai dia mengatakan begini, wah ini keputusannya dikunci oleh fatwa. Gitu. Jadi seakan-akan fatwa itu sangat berpengaruh untuk melegitimasi penerimaan itu. Oh malah untuk melegitimasi berpengaruhnya. Iya. Sampai kemudian katanya perwakilan PWM ya itu sampai wah sami'na wa ta'na sama fatwa itu mah. Nah, ya jadi dipakai untuk mengunci istilahnya tadi itu ya. Saya ya di WA juga ya oleh salah satu bapak ayahanda di MTT dan
ayahanda ini dapat dari orang yang ikut konsolidasi itu. Dengan bahasa tadi, fatwa mengunci itu. Fatwa yang mengunci. Nah itu, ya itu jadi kalau saya akhirnya ya itu berdasarkan itu akhirnya saya anggap sebenarnya secara kultural itu pendapat Majelis Tarjih itu masih sangat-sangat didengar. Gitu. Mungkin ada tambahan. Iya sih, memang apa ya, kita hidup di Muhammadiyah punya kultur yang agak berbeda, Ustaz Syifra. Memang betul tadi, secara karakteristik fatwa itu memang tidak punya daya ikat, tidak seperti putusan hakim ya, kalau kita belajar hukum itu pasti tahu putusan hakim itu mengikat, binding gitu ya. Binding gitu. Nah, yang seperti itu sebenarnya ada di putusan tadi. Ya. Ada di kan ada 3 putusan kategori tadi ya. Ada putusan, ada fatwa, ada wacana. Kalau yang mengikat sesungguhnya kalau kita di Muhammadiyah, di kultur Muhammadiyah itu yang putusan. Sehingga kalau itu sudah dari putusan Munas, putusan Tarjih itu menjadi putusan Muhammadiyah secara kolektif, secara organisatoris, dan orang yang mengaku Muhammadiyah apalagi anggota dan pengurus secara moral etik harus mengikuti putusan itu. Nah, kalau di fatwa itu memang tadi secara karakteristik dia tidak punya daya ikat seperti itu. Bahkan orang yang bertanya tadi kalau memang merasa tidak cocok ya sudah tidak bisa cari bukti lain lah. Bisa second opinion second fatwa gitu. Tapi lagi-lagi di kultur Muhammadiyah fatwa itu tetap punya legitimasi, punya kekuatan legitimasi, punya otoritas lah. Bagaimanapun Tarjih itu sebagai lembaga fatwa di Muhammadiyah itu masih sangat berpengaruh, masih sangat disegani di warga Muhammadiyah akar rumput gitu. Jadi apa yang dikatakan Majelis Tarjih itu mereka juga tidak terlalu mementingkan ini fatwa apa putusan atau apa gitu. Bagi mereka mungkin itu nggak terlalu penting. Yang penting ini keluar dari Majelis Tarjih gitu. Pokoknya ini ini sudah dari Majelis Tarjih. Makanya kemudian apa yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih, mau itu fatwa apalagi putusan, bagi warga Muhammad itu dampaknya pasti sangat kuat. Sangat kuat. Tapi sebelum fatwa itu dikeluarkan oleh yang bukan fatwa yang sifatnya ubudiyah lah, yang ubudiyah kan tadi langsung ke SM ya biasanya di publikasinya. Baik yang ubudiyah maupun yang semuanya ubudiyah SM juga. Oh, di SM biasanya juga ya. Tapi dalam kasus-kasus tertentu kadang-kadang kalau butuh untuk merespon cepat karena langsung diterbitkan di website Suara Muhammadiyah atau dalam bentuk lampiran tadi. Artinya nggak harus dapat approval atau stempel dari PP. Enggak, kalau fatwa. Enggak. Jadi tidak ada tanfidz. Tidak ada tanfidz. Yang tanfidz itu hanya putusan. Oh, kalau putusan ada tanfidz. Ada tanfidznya. Ya. Misalkan kita sudah memutuskan sesuatu di Munas, itu tidak akan berlaku kalau belum ditanfidz sebenarnya. Secara organisatoris belum sah kalau belum ditanfidz. Tapi kalau fatwa, kalau itu sudah dikeluarkan oleh tim fatwa Majelis Tarjih, ya berarti sudah jadi fatwa. Iya. Kalau ini kemarin yang tambang ini fatwa. Tapi kenapa publikasinya kok lebih lambat gimana? Kok enggak langsung ke SM atau ke kan nggak perlu menunggu tanfidz gitu loh maksudnya. Aduh, pertanyaannya masuk. Jadi terakhir itu draft setelah sidang kedua dan setelah direvisi, terakhir itu dibaca bahkan tidak melalui tim ahli draft, tetapi melalui yang lebih tinggi dari itu, yaitu dibaca rapat pimpinan di Senin malam. Pimpinan PP. Pimpinan Majelis Tarjih. Pimpinan Majelis Tarjih. Pimpinan Majelis Tarjih. Nah, bersamaan dengan pembacaan fatwa tentang visa berhaji dengan visa non haji. Itu bersamaan. Oke. Nah, tetapi ketika itu kemudian oleh ketua majelis diminta untuk tidak dipublish. Tidak dipublish terlebih dahulu. Kita juga kurang tahu kenapa. Padahal di situ ketika itu kita sudah nggak terlalu pengen publish gitu, nggak membacakan. Akhirnya intinya finalisasi revisi yang dilakukan itu diterima oleh
Majelis Tarjih. Tetapi untuk persoalan publikasinya ditahan terlebih dahulu. Akhirnya di rapat Senin berikutnya ya akhirnya diputuskan draft draft yang sudah final ini, fatwa tentang pengelolaan pertambangan yang sudah final ini tidak dipublish secara publik, tetapi dikirim langsung ke email pimpinan pusat. Pimpinan pusat. Ya. Harapannya sebagai bahan pertimbangan. Sebagai bahan pertimbangan. Tapi kalau ke yang mustaftinya tadi sudah dikirim sejak awal. Nah, enggak juga. Saya agak tidak dikirim. Kayaknya tidak dikirim. Saya lupa. Karena hasil putusan rapat pimpinan Majelis Tarjih Senin itu melalui email PP. Jadi dikirimkan sebagai bahan pertimbangan untuk di PP sebelum konsolidasi nasional. Nah, qadarullahnya ini Allah yang merekayasa kok bisa bocor itu, makanya kita juga langsung jadi memang tertuduh nggak? Jelas tertuduh. Kita itu di WA beberapa. Jadi kan yang punya draft final akhir yang sudah ditandai oleh ketua Majelis Tarjih dan sekretaris Majelis Tarjih itu kan sekretariat. Kemudian para penulis draft awal untuk ngecek, mereview itu dengan ini pimpinan pusat Muhammadiyah email yang itu ya. Jadi ada 4 yang pegang. Oknum yang jadi ketika tiba-tiba nyebar di WA langsung kita berdua yang ditanya. Pokoknya intinya mempertanyakan. Ya sampai kita bilang saya nggak pernah menyebarkan, Ustadz Qoim nggak pernah menyebarkan. Kalau memang hanya 4 orang itu, ya coba ditanya yang terakhir satu-satu siapa yang menyebarkan. Soalnya kan kalau logika awam gitu, atau yang tahu separuh-paruh gitu, ini yang nadanya kontra ini pasti ini yang Tapi kita berdua enggak lah. Fix enggak. Maksudnya kita meskipun dalam posisi yang berseberangan, tapi tetap dalam persoalan yang sifatnya jaga kode etik seperti itu kita insya Allah jaga. Dan di rapat Senin kemarin akhirnya ketahuan siapa yang menyebarkan. Disebutkan oleh sekretaris. Sekretaris terus. Tidak usah disebutkan. Saya juga belum datang. Oh iya betul ya. Gitu ya. Oke. Nah, ini sekarang beranjak dari soal ini. Ini kan kalau saya yang belum lama berkecimpung di ketarjihan gitu. Kalau saya lihat arus diskusi dan segala macam intinya ini kalangan muda ulama-ulama tarjih ini punya punya kepedulian baru, punya suara baru yang mungkin cara pandangnya agak berbeda dengan generasi sebelumnya. Saya nggak tahu, koreksi saya kalau salah. Misalnya sensitivitas terhadap soal lingkungan kan beda generasi. Saya ini this is not big deal, not big problem gitu untuk orang generasi saya atau ke atas gitu. Tapi untuk anak-anak muda, hey, ini masalah serius gitu. Gitu atau enggak? Kalau ini gimana? Kalau saya membaca, saya kurang tahu ya, tapi memang saya lihat ada kecenderungan mungkin seperti itu. Maksudnya bukan mereka tidak sadar, beliau tidak sadar, tapi mungkin kesadarannya tidak terlalu tinggi seperti yang muda-muda gitu ya. Karena ya tadi mungkin di satu sisi kita lebih terpapar informasi dan dampak-dampak bahaya lingkungan gitu ya. Lalu kemudian pergaulan kita juga banyak dengan teman-teman aktivis lingkungan misalkan gitu. Itu mungkin mempengaruhi juga ke kita yang muda-muda, khususnya saya pribadi gitu. Beda mungkin dengan bapak-bapak kita, senior-senior kita yang mungkin ya melihatnya hanya dari berita-berita mainstream ya, di media kan itu berita-berita yang sangat sudah terframing lah katakanlah gitu kan, ya kalau di media-media online yang mainstream gitu. Sementara kita kan punya sumber-sumber info lain yang ini ya lebih mendalam, lebih investigatif misalkan gitu, yang menurut kita itu mempengaruhi
kepekaan lah. Tapi saya lihat ya ada sebagian bapak-bapak juga yang punya kesadaran itu. Cuma ya tadi mungkin tidak sampai ke punya gerakan yang lebih tegas. Iya kan exposure terhadap dunia luar itu entah melalui sosial media, melalui media sekarang kan beda cara mencari referensi, cara memilih referensinya itu kan beda gitu. Sekali, betul, beda gitu. Jadi misalnya generasi antum berdua ini mungkin berinteraksi tadi itu dengan kalangan aktivis lingkungan itu sudah agak familiar, biasa gitu. Dan melihat ini persoalan ini urgen gitu. Kalau dulu mungkin interaksinya tidak seintens generasi anak-anak muda sekarang gitu. Terus gini, kalau selain itu ya, selain soal lingkungan, yang dibincangkan atau yang jadi saya nggak tahu namanya, entah aspirasi yang jadi wacana, yang jadi di kalangan muda Muhammadiyah itu apa sekarang ini? Kalau secara wacana gitu. Ya kalau saya menyambung juga yang tadi, ya memang ini saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Alma tadi. Ya memang kalau bahasa saya sederhananya itu, ini memang persoalan zaman sekarang. Persoalan zaman sekarang. Persoalan ekologi dan sebagainya itu kan sepertinya belum terjadi semasif ini di zaman orang tua kita dulu, karena ya kan kerusakan ekologi itu kan sifatnya fluktuatif ya. Mungkin akhirnya sekarang sudah sangat terasa gitu. Akhirnya juga muncul di masa-masa kita sekarang ya aktivis yang peduli itu. Nah, di antaranya juga termasuk sekarang itu banyak, kalau yang di dunia kampus bahkan di sekitar mahasiswa itu ya persoalan-persoalan lifestyle. Lifestyle. Ya, lifestyle itu yang kalau kita lihat kajian-kajian terakhir yang dilakukan misalnya di LPSI sendiri itu melihat kayak persoalan-persoalan bagaimana interaksi mahasiswa dengan mahasiswa, kemudian persoalan pinjol, lalu mohon maaf persoalan-persoalan yang sifatnya penyimpangan seksual, penyimpangan hubungan sosial yang mungkin di zaman dulu itu tidak terfikirkan akan terjadi seperti ini. Tetapi sekarang itulah yang lagi viral, itu lagi yang dan nggak seterbuka sekarang diperbincangkan oleh betul. Gitu ya. Sekarang itu ya itulah yang kebanyakan yang dijadikan bahan pembicaraan dan sebagainya itu. Kalau misalnya ya dengan cara pandangnya sendiri, dengan referensinya sendiri, keterlibatan interaksi anak-anak muda itu dengan kalangan LSM, dengan kalangan berbagai kalangan lah. Kadang kan nggak menutup diri untuk berinteraksi dengan siapa saja. Iya. Terus kemudian jangan dekat-dekat dengan kelompok ini nih, terlalu kanan. Jangan dekat-dekat nih kelompok kiri. Ada nggak ketakutan semacam itu buat kalian? Kalau saya pribadi sih kayaknya enggak lah. Maksudnya kita sudah bisa selektif lah. Meskipun kemudian dari proses seleksi itu kita pasti akan tahu mana yang itu akan mendatangkan banyak manfaat bagi kita, manfaat bagi yang lebih luas lah. Pasti kan orang yang sudah terpapar pengetahuan yang cukup baik, saya kira akan bisa memilih mana yang kira-kira lebih pas, lebih mendatangkan manfaat gitu ya. Apakah yang tadi yang Ustadz Siva katakan ke kanan-kananan atau ke kiri-kirian gitu ya. Yang sesungguhnya kita juga kemudian tidak menjadi taklid buta ke kelompok-kelompok yang kita anggap ini benar gitu. Maksudnya meskipun kita mungkin sekarang dianggap cenderungannya ke kiri gitu karena kritis dan lain sebagainya. Ya kita kemudian kita tahu mana yang bisa diambil gitu kan dari hal-hal positif di kelompok-kelompok tersebut, mana yang kita bisa ambil dari kelompok-kelompok yang bertentangan, misalkan kelompok kanan gitu. Saya kira itu justru itu implementasi bagian dari wasatiyah lah menurut dari saya gitu. Itu ya. Yang kemudian kita tidak tercebur ke salah satu, ya tadi apa yang baik ya kita ambil. Sehingga jangan sampai ada, menurut saya ya, ya cukup disayangkan kalau ada
kemudian memframing jangan ke disusupi kiri nih gitu. Jangan ke kanan-kanan disusupi. gitu. Ya maksudnya kita juga kita juga membaca lah gitu ya, membaca, dapat pengetahuan, dapat informasi, insya Allah ya bisa memilih dan selektif. Jelas qiyam asasiyah dan ini ya di mana orang lahir dari PUTM masa mau ke sana ke sini gitu ya. Yang jelas open minded, hikmah itu bolatun minal mu'min. Dari mana saja ambil saja, min ayyi kharajat itu diambil. Mungkin kadang kita nggak sadar bahwa wah zaman sekarang kayak gini tuh ternyata wacananya. Orang sudah advance mendiskusikan ini di sana itu. Cara pandang kita juga paling tidak faham lah realitasnya gitu, konteksnya gitu ya. Oke deh, asik ngobrol. Nanti masih ngobrol lagi. Tadi sebenarnya pengen ngobrol juga soal santri cendekia yang kalian gagas dan segala macam. Tapi kayaknya waktunya nantilah lain kali kita ngobrol lagi. Kita mampir ngopi juga di sini. Oke, makasih banyak. Atau ada hal terakhir yang ingin disampaikan yang belum tercover dalam obrolan kita tadi? Apa ya? Ya mungkin ini kita tunjukkan ke mungkin ya berbagai media atau mungkin orang yang di bawah sana gitu ya, yang awalnya mungkin atau hari ini masih menganggap bahwa fatwa tarjih itu khususnya tentang soal tambang itu membenarkan atau melegitimasi, sesungguhnya tidak. Jadi kalau dibaca secara utuh gitu ya, sekali lagi kita kembali ke awal tadi ya, kalau kita baca utuh sesungguhnya spiritnya itu bukan itu. Spiritnya bukan apa yang tampak hari ini gitu. Tapi yang seperti tadi kita sebutkan ada bagian yang harus jauh lebih dipikirkan. Kita harus berani justru tidak ikut tapi punya jalan baru. Yang mungkin itu terjal, tapi menurut kami ini jauh lebih mulia dibandingkan ya tadi seperti yang Ustaz Siva dan semua kita tahu. Ustaz Kaim ada? Ya mungkin saya ingin menambahkan dan menyelamatkan ini. Jadi secara organisatoris tentu kita menghormati dan kita manutun bil maslahah. Ketika sudah memang diputuskan, tetapi sebagai seorang kader ya kan seperti yang dipesankan juga disampaikan oleh Prof. Haidar sebelum pembacaan hasil putusan konsolidasi bahwa dinamika seperti ini sudah biasa. Bahkan itu kan bagian daripada tugas dari kader kan, ya untuk merawat dan menjaga dinamika ini ya, biar perkembangan organisasi ini betul-betul di relnya gitu loh. Jadi kan Muhammadiyah lahir dari berbagai macam dinamika yang dihidupkan sendiri oleh kader-kadernya. Nah, saya kira ini bagian daripada ejawantah dari apa yang bisa kami lakukan sebagai seorang berdua sebagai kader gitu. Bahwa misalnya nanti masih ada yang ingin bertanya apakah betul fatwa itu melegitimasi atau tidak, maka dari perspektif kami kader dan juga mungkin perspektif pendraft itu ya memang sangat jauh kalau harus ditarik di situ. Meskipun kita tidak menafikan ada yang bisa menariknya karena tadi konsekuensi bahasa yang terlalu persuasif seperti itu. Jadi sehingga menimbulkan kemungkinan ihtimalul ma'an ya, makna yang banyak seperti itu. Tapi kalau dibaca tadi betul, kalau dibaca dengan benar, dengan baik, ruh dari fatwa itu ya saya kira itu sangat jauh kalau harus dijadikan legitimasi. Jadi ya, tidak sebagaimana yang dimaksud dari proses drafting dari awal, dari pertemuan 1, pertemuan 2, drafting. Tapi begitu itu sudah jadi produk, pembaca merasa siapa saja boleh menafsirkannya ini karena makanya ya sambil lemah ini itu tadi.
Ya, disinilah kita kemudian memberikan ini yang benarnya. Benar ya. Karena di bawah itu banyak sekali Ustadz Siva yang bertanya, lalu menyayangkan, gitu ya. Sampai kemudian mungkin Ustadz Siva tahu sendiri di media sosial ada yang sampai keluar dari Muhammadiyah, keluar dari kepengurusan, lalu kemudian diambil lagi wakafnya dan lain sebagainya. Itu saya yakin bentuk kecintaan lah menurut saya, maksudnya bentuk protes kepedulian terhadap Muhammadiyah. Betul. Nah sementara kami mungkin caranya berbeda, mungkin kami tidak sampai tadi ya keluar kepengurusan dan lain sampai keluar dari Muhammadiyah, tapi tadi ya kita tetap akan sebagai orang yang kritis, jaga suara-suara kritis ini suara-suara kritis itu. Karena ya bisa tadi ini fatwa dan drafternya ini terlalu futuristik. Ini fatwa harusnya keluar di periode yang akan datang. Untuk sekarang nggak dilihat ini apa ini maksudnya gitu. Oke deh gitu ya Mas Kaif. Makasih banyak sudah hadir di sini. Terima kasih pencerahan kepada kita semuanya. Jangan kapok, nanti ngobrol-ngobrol lagi sama tema yang lain. Makasih semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.